Pernikahan dibatalkan sepihak, mempelai wanita di Probolinggo gugat calon suami 3 miliar rupiah. Aurelia Putri Christine harus mengubur dalam-dalam impian menikah dengan kekasihnya Adi Suganda. Rencana pernikahan antara keduanya kandas. Hal itu setelah Adi dan keluarganya mendadak membatalkan pernikahan secara sepihak, tepatnya 2 hari sebelum acara resepsi. Mendapat perlakuan tersebut, Aurelia dan keluarga tak terima hingga memutuskan untuk menuntaskan perkara ini ke meja hijau. Bahkan si mempelai wanita tuntut calon suami 3 miliar rupiah. Betapa tidak, komponen resepsi pernikahan sudah disiapkan dan dipesan, antara lain gedung, undangan, souvenir, jasa rias, dekorasi, dan fotografer. Selain itu, menurut keterangan Aurelia, dirinya dipaksa melakukan hubungan tak wajar oleh Adi, padahal belum sah menjadi pasangan suami istri. Gugatan perdata diajukan Aurelia dan keluarga bersama kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Kelas 2 Probolinggo pada Selasa 13 September 2022. Penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat Adi sebesar 3 miliar rupiah. Proses persidangan perkara perdata ini masih bergulir. Pada Kamis 19 Januari 2023, persidangan ke-7 dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan 3 saksi, jasa rias, dekorasi, dan fotografer dari penggugat. Persidangan itu dipimpin oleh Hakim Ketua Boy Jeffrey Paulus Simbering. Kuasa hukum Aurelia Mulyono mengatakan upaya hukum ini didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata, Jurisprudensi nomor 4 tahun 2018, Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1051 tahun 2014, dan Jurisprudensi nomor 580 tahun 2016. Merujuk pada itu bahwa pemutusan perjanjian sepihak termasuk perbuatan melanggar hukum. Pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah terdaftar di KUA, tapi dibatalkan tiba-tiba oleh tergugat. Pembatalan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA harus melalui peradilan. Tak bisa serta-merta dibatalkan begitu saja, maka dari itu kami melakukan upaya hukum, katanya. Mulyono menegaskan pembatalan pernikahan ini tanpa melalui musyawarah alias sepihak keinginan tergugat. Pembatalan pernikahan ini juga tidak dilontarkan langsung ke penggugat. Penggugat justru mengetahuinya lewat surat pencabutan nikah yang dikirim oleh penghulu 2 hari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Bahkan surat itu dikirim ke rumah penggugat pada malam hari. Sebagai informasi, Aurelia dan Adi berencana melangsungkan pernikahan pada 19 Juli 2022. Kabar pembatalan pernikahan membuat klien saya tersentak. Gedung dan sejumlah vendor untuk resepsi yang sudah dipesan jauh-jauh hari tak bisa ujuk-ujuk dibatalkan. Biaya resepsi juga paling banyak dikeluarkan oleh klien saya. Tak hanya itu, klien saya dipaksa berhubungan layaknya suami istri, padahal belum sah jadi pasangan suami istri. Bahkan klien saya tertular bakteri akibat hubungan di luar batas ini. Besok mau operasi di Surabaya, jelasnya. Karena mengalami kerugian material dan imaterial, pihaknya menggugat Adi 3 miliar rupiah. Gugatan tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kerugian yang dialami klien saya. Tergugat tidak mempermasalahkan tuntutan kami dalam tahap jawab jinawab. Mereka tidak ada upaya menggugat balik jika merasa menderita kerugian. Selain perdata, kami menggugat perkara pidana juga, paparnya. Disinggung mengenai pemantik pembatalan pernikahan, dia menyebut tidak ada kaitannya dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pertengkaran yang dijadikan dasar mereka tergugat untuk memutuskan batal menikah adalah pertengkaran family dengan family calon mertua dengan calon mertua, ucapnya. Dia menyebut karena segala hal pendukung resepsi terpesan dan 1000 undangan bagi tamu telah tersebar, resepsi pernikahan tetap digelar, namun konsep acaranya diubah menjadi tasyakuran. Pilu, Aurelia tidak didampingi calon mempelai pria. Klien saya berupaya tegar meski menelan pil pahit saat acara tasyakuran. Dia menanggung malu di antara 300 tamu yang hadir di acara adalah kerabat dekat permukiman. Klien saya tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan Bangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Adi Hari Musahidi menjelaskan pembatalan nikah ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan pihak penggugat. Pembatalan nikah ini juga tidak akan terjadi jika tidak ada pemicunya. Ibu klien kami dicemooh agar menjual diri. Hal tersebut membuat klien kami geram dan membatalkan pernikahan. Harga diri keluarganya diinjak-injak, jelasnya. Tak hanya itu, lanjut hari tenaga kliennya diperas dengan diminta oleh calon mertua bekerja di pagi dan malam hari. Di pagi hari Adi berdagang ayam potong, masuk malam hari dia membantu calon mertua berjualan mie ayam. Klien kami diminta membayar cicilan mobil yang dibeli oleh calon mertua. Tiap bulannya 5 juta rupiah, jauh lebih besar dari penghasilan klien kami. Lantaran sibuk kerja orang tuanya sampai tak dihiraukan, lanjutnya. Menurut Hari, gugatan ganti rugi 3 miliar rupiah yang dilayangkan pihak Aurelia tidak masuk akal.
Seharusnya ganti rugi disesuaikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pesta pernikahan. Biaya pernikahan 50 juta rupiah itu sudah mewah, ganti rugi 3 miliar rupiah terlalu besar. Ini bentuknya sudah pemerasan, tegas Hari. Dia berupaya semaksimal mungkin dalam proses peradilan yang sedang berjalan ini. Saya minta hakim seadil-adilnya serta menggunakan logika. Hukum harus dibayar hukum, bukan hukum dibayar kekuasaan, tandasnya.